Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 kita akan melanjutkan pada bab yang keempat ya. Sebelum pembelajaran masuk ke bab yang keempat, baik yang di sini maupun yang di rumah, tolong tugas-tugas baik dari bab 1 maupun bab 3 yang kemarin, jadi 1, 2, 3 semuanya tolong dikerjakan. Dan yang di rumah tolong dikirim via WA ya, karena ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan tapi ada juga yang belum sama sekali. Jadi tolong baik yang di sini maupun yang di rumah sebelum ujian akhir semester nilai harus sudah terkumpul. Faham yang putra? Faham? Yang putri ya Mbak ya? Semua harus sudah dikerjakan bab 1, 2, 3 ya. Sekarang kita akan memasuki bab 4 yaitu tentang hadis membiasakan tolong menolong. Ada 4 hadis yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari 2 hadis. Hadis yang pertama riwayat siapa? Riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal. Itu ada beberapa poin yang harus kalian kasih jeda ya biar tidak melandang cara membacanya. Al muslimu akhul muslim. Nah, koma. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Koma. Wa man kana fi hajati akhihi koma kanallahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumil qiyamah koma wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah ya. Artinya dari Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang satu dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Oleh karena itu tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitan dari beberapa kesulitan nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Pada hadis ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Antara orang Islam itu bersaudara. Tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling menyakiti, dan tidak boleh mendiamkannya. Mendiamkannya maksudnya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak cocok, tidak usah diem-dieman. Gak nyopo, ketemu embo-embo ora weruh, jangan. Ketika ada masalah, selesaikan dengan baik, duduk bersama, selesaikan dengan kepala dingin, cari solusi yang terbaik. Jangan melarut-larutkan permasalahan ya. Kemudian dilanjutkan lagi, mangkana fi hajati ahihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat orang lain ya, memperhatikan kepentingan orang lain, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Misalkan ketika teman kalian kesulitan, kalian membantunya, Allah akan membantu kesulitan yang kalian hadapi. Itu pasti ya, namanya biasanya dikenal hukum karma. Nek wong apik insya Allah bakal diapii wong liya. Nek wong medit yo biasanya dimediti wong liya. Nek wong lumo
Yang sayang banyak, yang suka banyak. Itu memang sudah hukum alam seperti itu. Begitu juga dengan Allah, ketika kalian gemar ya membantu orang lain, maka Allah pun akan membantu kalian. Ya. Kemudian waman farroja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumil qiyamah. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya nanti di hari kiamat. Tadi ketika teman kita membutuhkan bantuan, ayo dibantu. Maka Allah akan membantu kita nanti ketika di hari kiamat. Yang terakhir, waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya. Aib itu apa, Mas? Kejelekan. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seandainya teman kita punya kekurangan, gak usah kita jelek-jelekan di hadapan orang lain. Karena barang siapa yang gemar, yang suka membuka kejelekan orang lain, maka Allah pun akan membuka kejelekannya nanti di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa sesama muslim, teman-teman kita tidak boleh saling menyakiti, tidak usah saling menjelekkan. Semua punya kelebihan masing-masing, semua punya kekurangan masing-masing. Ayo kita introspeksi diri, yang penting kita menjadi orang yang lebih baik. Gak usah menjelekkan orang lain, gak usah memikirkan orang lain. Belum tentu amal baik kalian itu diterima, belum tentu. Dan teman kalian yang mungkin kalian anggap jelek, belum tentu jelek di hadapan Allah. Jadi dari hadis ini ayo perbaiki diri kita masing-masing. Tidak usah sibuk ngurusi orang lain, yang penting diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengingatkan teman kita keliru, ingatkan dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, ya sudahlah. Ya, paham ya? Itu cara bagaimana hidup bermasyarakat, saling tolong menolong. Membantu orang yang kesulitan, Allah pun akan membantu kesulitan kita. Bisa dipahami ya? Ya, jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa seorang muslim dengan yang lain adalah bersaudara. Seorang muslim dengan yang lain harus saling membantu. Seorang muslim dengan yang lain harus saling melepaskan kesusahan. Orang yang tidak mampu, tetangga kita tidak mampu, kita mampu memberi, ayo kita beri. Ya, seorang muslim dengan yang lain harus saling menutupi aib. Kalau ada kejelekan teman kita, nggak usah kita umbar, karena kita pun punya kejelekan. Tidak mungkin orang sempurna kok apik terus, tidak mungkin. Semua punya kekurangan, semua punya aib. Maka dari itu kalau teman kita punya kejelekan, gak usah diumbar. Ya, karena kita pun punya kejelekan. Nanti kalau kita gemar menutupi aib orang lain, kejelekan kita pun akan ditutupi oleh Allah. Bisa dipahami ya? Itu dihafalkan. Kemudian bab hadis yang kedua dibaca lagi dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabatid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Hadis yang kedua ya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa melampangkan seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah pun akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah pun akan menutupi aib di dunia dan akhirat. Allah akan menolong semua hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis yang kedua masih sama seperti hadis yang pertama. Intinya bahwa siapa saja yang mau menolong temannya, mau menolong orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang
menolong kesulitan, kesusahan ya orang lain, maka Allah pun akan menolong kesusahan kita. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim yang lain, maka Allah pun akan menutupi aib kita ya. Dari dua hadis ini jadi bisa kita pahami tadi bahwa kita dalam hidup bermasyarakat, hidup dengan teman kita harus saling menolong. Tidak usah mengumbar kejelekan orang lain, tidak usah merasa bangga ketika teman kita susah. Jadi ayo saling menolong, kita saling membutuhkan. Bisa dipahami ya dari dua hadis ini, harus tetap dihafalkan karena nanti di soal akhir semester hadis mesti kalian harus hafal. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas dari bab 1 sampai terakhir harus dikerjakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.